Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi. NIM saya 17096230003. Di sini saya akan mempresentasikan resensi buku Paulo Freire yang berjudul Pedagogi Kritis dan Penguatan Civil Society di Indonesia. Identitas. Judul buku Pedagogi Kritis dan Penguatan Civil Society di Indonesia. Nama penulis Dr. Zainal Abidin, SPDI, MSI. Tahun terbit dan cetakannya, cetakan pertama tahun 2022. Ketebalan buku 288 halaman. Nomor edisi buku 978, strip 623, strip 189, strip 172, strip 3. Penerbit Diva Press atau anggota IKAPI. Harga buku 80.000, pengarang Paulo Freire. Ikhtisar buku. Kesadaran kritis dalam pandangan Freire tidak akan pernah lahir dari pendidikan yang menjadikan peserta didik hanya sebagai bejana kosong, yang diisi secara terus-menerus oleh pendidik yang merasa dirinya sebagai sosok yang paling tahu. Sebaliknya, kesadaran kritis timbul dari proses pendidikan di mana pendidik dan peserta didik sama-sama menjadi subjek belajar yang ditengahi oleh dunia. Buku ini menganalisis relevansi gagasan pendidikan kritis Freire dengan upaya penguatan civil society di Indonesia. Penguatan civil society diarahkan pada pembentukan gradual suatu masyarakat politik yang demokratis, partisipatif. Hal ini akan terrealisasi manakala civil society benar-benar kuat, baik di hadapan negara maupun kekuatan-kekuatan global. Pasalnya, meminjam istilah Antonomi Gramsci, civil society akan terlibat dalam pertarungan hegemoni dan counter-hegemoni dengan kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Agar civil society menjadi kuat, ia harus membangun relasi otonom dan mengatur dirinya sendiri, atau self-governing, tanpa tergantung kepada negara atau kekuatan-kekuatan global. Dalam kondisi demikian, civil society bisa melancarkan counter-hegemoni demi tantangan sosial yang humanis. Kelebihan dari buku ini, yang pertama memberikan wawasan mendalam tentang konsep pendidikan yang berorientasi pada pemikiran kritis. Yang kedua, membangun ruang bagi pemahaman yang lebih baik mengenai peran masyarakat sipil dalam konteks Indonesia. Yang ketiga, buku ini membahas isu-isu kontemporer yang relevan dengan kondisi sosial dan politik di Indonesia. Yang keempat, memberikan inspirasi bagi pembaca untuk terlibat dalam upaya perubahan sosial dan politik di Indonesia. Kekurangan dari buku ini, yang pertama, kurang menggali perspektif yang beragam. Yang kedua, cenderung memfokuskan pada daerah-daerah tertentu saja, sehingga tidak mencakup cabang penting dalam konteks Indonesia. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, dalam penekanan teori, buku ini tidak memberikan cara penerapannya. Kesimpulan dari buku ini menjelaskan tentang urgensi pendidikan yang berorientasi pada pemikiran kritis dan peran yang lebih kuat dari masyarakat sipil dalam membentuk suatu masyarakat yang lebih adil dan demokratis di Indonesia. Mengenai pemahaman pedagogi kritis dan peran masyarakat sipil, buku ini mungkin memberikan wawasan yang penting dan mendalam bagi pembaca mengenai tantangan serta peluang dalam konteks pendidikan dan perjuangan untuk keadilan di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.